jamaah salat subuh dan majlis ilmu ba'da subuh. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai jamaah Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah istiqomahkan dalam hati kita semangat untuk selalu menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa hijrah meninggalkan ajakan hawa nafsu, beralih hanya melaksanakan ajakan hati nurani dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji kitab Al-Khusyuk fi Shalah, upaya untuk lebih memperbaiki sholat, upaya untuk lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Seluruh amal baik kita pada saatnya akan memberi syafaat buat kita. Seluruh amal baik kita, apakah itu sholat, puasa, zakat, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain, amal baik kita itu, amal soleh kita itu akan memberikan syafaat, akan membela kita di hadapan Allah, dengan catatan amal soleh itu bernilai soleh di hadapan Allah. Ketika amal yang kita kerjakan amal soleh, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, tapi dalam pandangan Allah tidak bernilai soleh, nggak ada catatannya, dan itu otomatis tidak akan memberi syafaat, tidak akan membela kita di hadapan Allah. Jadi syafaat itu bukan cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma Al-Quran, tapi seluruh amal soleh kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita yasma'u hafqa ni'alihim idza wallaw mudbirina fa ammal mu'minu fa kanatis salatu inda ra'sihi wa kana as-sawmu an yamini wa kanatiz zakatu an yasari wa kana amalus salihatu minas sadaqati was-sillati wal ma'rufi wal ihsani ilan nasi inda rijlai. Al-hadis. Hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban, Ibn Abi Syaibah, Al-Hakim, status hadisnya hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap mayit, setiap orang yang mati, ketika dikuburkan, mereka mendengar derap langkah orang-orang yang mengantarkannya kembali pulang. Semua mayit, mukmin ataupun kafir. Fa ammal mu'minu, adapun jika mayit itu mukmin, fa kanatis salatu inda ra'si, maka salat yang dulu dia kerjakan akan langsung menempati tempat di dekat kepala dia. Wa kana shawmu an yamini, puasanya di sebelah kanan dia. Wa kana zakatu an yasari, puasanya di sebelah kiri. Wa kana al-amalu shalihatu minas sillati was sadaqati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas inda rijlai. Dan seluruh amal baiknya yang lain, apakah itu sedekah, apakah itu silaturahim, apakah itu perbuatan-perbuatan yang lainnya,
termasuk berbuat baik kepada orang lain, itu akan langsung di dekat kakinya. 4 sisi kita, kepala, kanan, kiri, kaki, dijaga dengan amal soleh kita. Mereka menjaga kita dari kemungkinan disiksa oleh malaikat. Ketika malaikat datang dari arah kepala, sholat kita akan ngomong, nggak ada pintu buat kamu untuk menyiksa dia, karena kita mengerjakan sholat dengan baik. Jadi seluruh amal soleh kita akan memberi syafaat, akan membela kita semenjak sakaratul maut, kita di alam barzah sampai di hari kiamat nanti, dengan catatan amal soleh kita itu bernilai soleh dalam pandangan Allah. Ini perlu saya tekankan karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang selalu ngerjain sholat tapi ternyata sholatnya nggak ada nilainya, bahkan ternyata dia dianggap sebagai orang yang belum mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan puasa boleh jadi dia cuma dapatkan haus dan lapar, nggak dapatkan nilai puasa. Orang yang bayar zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, boleh jadi dia cuma buang-buang duit. Dalam pandangan Allah, dia tidak termasuk orang yang beribadah dengan hartanya. Ini yang masing-masing kita harus menyadari hal itu. Kondisi seperti itu, sholat tapi dinilai tidak sholat, itu contohnya sudah terjadi sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tapi tidak dinilai sholat, sholat tapi dianggap kamu belum sholat. Itu terjadi pada sahabat Nabi, generasi pertama yang secara umum generasi sahabat itu oleh Rasul disebut khairul qurun, sebaik-baik generasi. Al-qarnul ladzi ana fihi, generasi yang hidup bersamaku, generasi sahabat. Generasi terbaik itu pun ada salah satu sahabat yang ketika dia mengerjakan sholat ternyata dalam pandangan Rasulullah, yang otomatis itu pandangan Allah, dia dianggap belum mengerjakan sholat. Hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, fadakhala rajulun fasalla summa sallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli, faraja'a yusalli kama shalla summa sallama faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan, faqala ya Rasulullah ma uhsinu gairahu fa'allimni al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 757, Imam Muslim 911, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari aku mendampingi Rasul, lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid. Walaupun nggak disebut, pasti Rasul kerjakan sholat tahiyatul masjid. Nggak lama menyusul seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Oleh sahabat Abu Hurairah, sang sahabat yang baru menyusul ini tidak disebutkan siapa namanya karena berkaitan dengan aib. Sahabat yang baru menyusul masuk, dia kerjakan sholat. Sepanjang dia sholat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai sholat, dia menghadap Rasul, dia ucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Rasulullah, tapi Rasul langsung perintahkan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi.
Kerjakan sholat lagi karena kamu belum sholat. Apa Rasul nggak lihat tadi dia sholat? Rasul melihat. Jangan katakan oh Rasul nggak melihat berarti tadi waktu dia sholat. Enggak. Apalagi diulang lagi nanti itu. Lalu sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Selesai dia sholat, kembali dia menghadap Rasul. Kembali Rasul perintahkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kamu belum kerjain sholat. Ini sahabat Nabi, sholatnya ternyata ternilai seolah dia belum sholat. Bisa dibayangkan andaikan dia nggak sempat berjumpa Nabi, nggak sempat berjumpa sahabat yang meluruskan sholatnya, bagaimana itu? Semua sholatnya tidak akan dinilai oleh Allah. Dia masuk kelompok orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Setelah disuruh ngulang sampai 3 kali, baru sang sahabat ini sadar ternyata sholatnya salah fatal. Memang di hadis itu dan semua riwayat hadis berkaitan dengan itu tidak disebutkan kesalahan si sahabat itu apa. Cuma Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Musnadus Syafi'i, beliau meyakini kesalahan sahabat itu tidak tumakninah.